Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plankton Cuan. Oke guys, langsung aja ya. Hari ini IHSG ada sedikit tekanan ya. Kalau kita lihat ada penurunan, cuma belum nyentuh level support ya. Jadi penurunannya sih kecil banget sebenarnya ya. Jadi setelah saya cek-recek ceritanya, jadi penurunannya itu terjadi karena ada peraturan baru ya, yaitu fitur broker summary-nya itu dihapus. Jadi lucu juga ini. Saya lihat banyak di grup-grup gitu ya, gara-gara broker summary-nya dihapus, banyak banget orang yang jadi takut untuk trading karena banyak trader Indonesia itu yang memakai sistem bandarmologi, kalau pernah dengar ya. Jadi bandarmologi itu trading yang ngikutin kemana bandar itu pergi. Jadi misalnya bandar mau beli saham A misalnya ya, mereka ikut. Nah, mereka itu lihatnya di broker summary itu. Nah, sekarang broker summary-nya itu udah dihapus dan hasilnya ya buta. Jadi akhirnya mereka banyak yang nggak masuk market, dan juga kalaupun masuk mereka ngeri ya, deg-degan kayaknya. Soalnya saya baca ada yang mata buta sebelah lah katanya, ada yang deg-degan, ada yang takut, ada yang itu. Jadi ya itulah kenapa hari ini banyak saham yang nggak menarik sama sekali ya. Dan akhirnya ada penurunan tapi sedikit sih, cuma 0,13%. Jadi mungkin ini banyak yang belum terbiasa ya kan. Kalau saya pribadi sebenarnya broker summary-nya dihapus itu saya nggak terlalu pengaruh ya, karena saya bukan tipe orang yang trading karena broker. Jadi saya itu trading itu berdasarkan chart dan tren, udah itu aja. Jadi saya selalu membaca chart dan ngikutin tren. Nah itu that is my best friend lah untuk trading. Selebihnya saya nggak pakai bandarmologi atau broker summary. Ya mungkin karena saya juga nggak ngerti ya. Jadi ya udahlah, ya tipe trading saya seperti ini. Dan saya nyaman dengan trading seperti ini. Oke, kalau gitu kita mau lihat saham yang kemarin sempat udah saya kasih rekomendasi ya. Ada yang naik, ada juga yang diem aja di tempat. Ya ini dia, karena pengaruh banyak orang yang masih bingung dengan nggak adanya broker summary-nya itu. Seperti Medco itu hari ini cuma sentuh 492, sedangkan target kita itu sebenarnya di 520. Jadi untuk yang masih pegang Medco, saran saya sih hold aja ya, masih oke lah. Ini intinya lihat chartnya juga masih bagus. Kalaupun minus cuman minus 0,41%, jadi bukan minus yang berarti lah. Dan level supportnya masih di 470, jadi masih aman. Oke, yang selanjutnya kita lihat Pakwon ya, Pakwon. Nah ini juga Pakwon sempat opennya di 484, dia sempat naik ke 486. Tapi kalau kita lihat dari volume sellernya dibandingin buyer kemarin, masih tinggi buyer yang kemarin ya sebenarnya. Jadi ini juga nggak apa-apa, masih hold aja dulu. Level support masih di 468, masih oke. Ya kita lihat mungkin 2-3 hari lagi dengan peraturan baru ini, orang-orang akan terbiasa dan mulai normal lagi ya. Dan tadi juga sempat ada kabar kalau beberapa sekuritas itu terjadi lag ya, seperti sekuritas yang saya pakai juga sempat lag tadi. Untuk refresh aja lamanya minta ampun. Oke, lanjut ke SMRA. Nah ini tadi sempat ada kenaikan ya. Ini kalau yang walaupun nggak sampai target tapi lumayan ya, ada kenaikan di 875. Target kita sebenarnya di 880, beda tipis sih. Jadi kalau yang udah sempet take profit ya selamat ya, lumayan ada dapat berapa persen gitu ya. Selanjutnya JSMR.
ini jasa marga juga nggak ada pergerakan yang berarti ya, kecil banget sih. Volumenya segini, pergerakan cuma segini, cuma 0,25%. Jadi dia opennya di 3980, high-nya ya di 3980, low-nya juga di 3950. Jadi hold aja, masih nggak ada masalah, nggak ada pergerakan sepertinya. Selanjutnya ERA. Oke, ERA lumayan nih, lumayan ada candle yang ngeremin ya, dibanting begitu aja. ERA sempat dia langsung open gap atas di 630. Kemarin kan dia close-nya itu kan sebenarnya di 625. Nah, tapi hari ini dia open langsung di 630, yaitu high-nya langsung ke 630. Sebenarnya target kita 635. Cuma karena yaitu dengan alasan yang tadi, banyak yang panik dan panik sell pula ya guys, akhirnya dia nyentuh di supportnya itu ada di 610. Jadi masih oke ya, karena support berikutnya di 605. Setelah kalau jebol support bawah 605, saya saranin sih lepas aja lah. Kita sebagai plankton, yaitu yang kecil-kecil, nggak usah ngambil resiko terlalu besar buat trading ya, soalnya lebih baik minus sedikit atau buang sedikit daripada minus banyak. Nanti kita bisa cari gantinya di saham-saham lain atau hari-hari berikutnya. Oke, nah sekarang saya mau ngasih beberapa rekomendasi untuk besok ya. Cuman karena situasinya masih belum terlalu oke, jadi nggak terlalu banyak ya, mungkin 3 atau 4 aja sih. Oke, lanjut. Oke, untuk besok ada rekomendasi adalah SMGR, Semen Indonesia. Ini kayaknya persemenan lagi mulai unjuk gigi nih. Habis dibanting habis-habisan tuh, pasti banyak banget nih yang nyangkut di SMGR nih, ya kan? Nah, ini mulai ada reversal nih, udah mulai ada pembalikan di sini. Oke. SMGR ini bagus, volume juga ada, terus dari segi RSI-nya juga udah mulai naik, candlenya juga bagus. Hari ini dia sudah naik 2,85%. Nah, jadi untuk SMGR ini bisa dipantau nih, mungkin boleh ambil di 7.000. Wait. Nah, SMGR itu supportnya ada di 7.900-an atau 7.900. Target terdekatnya di sini ada resist ya, resist yang sedikit mengganggu, yaitu di 8.300 sampai 8.350. Nah, kalau seandainya besok ada volume yang besar, mungkin SMGR ini bisa lanjut ke ke 8.000, 8.500. Nah, ini ada resist yang lumayan nih, lumayan cuan nih kalau seandainya besok ada volume yang lebih bagus lagi ya, bisa sampai 7%, atau kalau kita besok pas open langsung buy bisa di 4% lebih, lumayan nih. Oke, itu untuk SMGR boleh ya dipantau ya. Sekali lagi disclaimer on ya, ini pandangan saya aja, jadi jangan lupa untuk do your own research. Oke, yang selanjutnya adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, ini lagi oke juga nih, lihat kan, setelah dia turun. Nah, sekarang reversal dan candlenya itu bagus banget, volumenya mulai masuk. BRIS itu ada support di 1.805. Jadi kalau saya tarik Fibonacci dari atas ini sampai retrace-nya bawah dia ini, ketemu ada resist itu di 1990 atau 1990 di 0,382.
Fibonacci retracement. Jadi boleh nih untuk breeze boleh dipantau. Supportnya dia ada di 1805 atau sampai 1810. Untuk beberapa hari ke depan bisa lah ya tembus di 1990 sampai ya untuk waktu untuk terdekatnya 1990 aja dulu. Nextnya kita lihat nanti pergerakannya gimana ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah S hardware. Nah, ini mulai ada pullback nih, pullback dengan volume yang bagus. Kalau saya tarik garis Fibonacci retracement-nya udah oke ya. Mungkin resistnya itu dengan mudah-mudahan besok ada volume yang lebih kuat lagi ya. Targetnya sih ke sekitaran 0,5 Fibonacci sampai 0,618 ya. Jadi di antara 1305-an dah sampai sini. Jadi targetnya itu 1305 sampai 1320-an ya. Sebenarnya kalau dapat chart-chart kayak begini nih, candle-candle kayak gini enak banget nih. Dia habis turun tiba-tiba ada pembalikan arah ya. Itu sebenarnya oke banget buat masuk ya, karena setelah seller nekan habis-habisan, akhirnya sekarang udah mulai masuk buyer dan akan membentuk V formation. V formation tuh seperti ini, set V kayak huruf V gitu ya. Sebenarnya kalau target jauhnya itu dia ada di atas ini di 1420. Cuman untuk yang scalping kayaknya lama ya, butuh waktu lama banget. Tapi kalau mau scalping copet-copet sedikit sih bolehlah di 1305. Oke, selanjutnya adalah saham Tebik Tower bersama infrastruktur. Ini sebenarnya saham yang paling enak. Setiap hari saya bisa menghasilkan 1-2% setiap hari ya di sini di Tebik ini. Enak buat scalping, copet ya kan. Lah Tebik ini sekarang ada support di 2940. Boleh dipantau nih besok. Biasanya Tebik itu kalau pembukaan itu dia turun dulu pasti. Biasanya seperti itu, turun, nanti jam-jam 11-an mulai ada pergerakan naik ya kan. Nah, Tebik itu nggak usah di hold ya. Kita main copet-copet aja karena dia lebih enak ya, bisa cepet untung juga. Tebik boleh supportnya di 2940, targetnya itu terdekatnya di 3080. Kira-kira berapa persen? Lumayan tuh ya, lumayan lah. Wait, targetnya kurang lebih bisa sampai 4% lebih kan. Hari ini aja dia lumayan, high-nya itu di 3050, low-nya di 2940. Makanya enak banget ini saham buat copet-copetan, buang. Dan dia itu juga sebenarnya udah break trend line ya. Jadi di sini ada chart pattern sebenarnya, falling wedge juga, dan dia sudah break. Nah, sekarang biasanya kalau chart pattern falling wedge gitu, itu biasanya dia naik nyentuh resist di sini, dia retest dulu ke bawah, retest sideways sedikit, baru dia naik lagi. Biasanya kayak gitu ya. Jadi ini saham yang boleh untuk dibeli untuk harian, enak banget sebenarnya. Oke, kayaknya itu aja dulu saham-saham yang menurut saya besok ada potensi ya. Jadi juga harus diperhatiin ya, karena ada peraturan broker summary ini dihapus, jadi banyak trader Indonesia yang masih belum terbiasa. Jadi wajar lah mereka masih panik gitu. Jadi itu aja, jangan lupa untuk Dior ya, tetap ya, ini bukan 100% yakin jamin akan terjadi. Jadi ini sebenarnya pandangan saya aja.
Kalaupun mau diikutin silahkan, kalau nggak percaya atau nggak yakin ya jangan, ya kan, nanti jadi main salah-salahan. Tetap saya bukan financial advisor kalian, saya hanya memberikan pandangan apa yang bisa saya lihat dan semoga membantu. Jangan lupa di subscribe dan di share channel ini, bantu saya juga untuk mengembangkan channel ini jadi lebih baik lagi, karena kedepannya juga kita akan mengadakan diskusi-diskusi bersama. Mungkin kita juga bakal bikin grup nanti kedepannya di Telegram, tapi nunggu banyak dulu ya, soalnya ini channel baru banget. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga besok akan lebih baik dari sekarang, dari hari ini. And then salam profit, salam cuan dari Plankton Cuan. Assalamualaikum.